Bikin satu manga yang berhasil, yang bagus itu susah, apalagi 2, apalagi 3. Belum lagi ketika karyanya itu beda banget antara satu dengan yang lainnya. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, saya Minasan Speak. Jadi di konten kali ini aku ingin mengajak kalian untuk melihat lebih dalam, untuk mengapresiasi para seniman-seniman yang mengabdikan hidup mereka tiap harinya untuk menciptakan karya-karya yang sudah menemani, menginspirasi, memotivasi kita semua lewat manga, lewat komik. Kita semua tahu di luar sana ada begitu banyak manga, di balik manga-manga itu ada begitu banyak mangaka juga, dan segelintir di antara mereka aku yakin kita anggap secara serempak nih ya, memang orang-orang yang jenius, orang-orang yang luar biasa dalam menciptakan karya-karya mereka. Nah, tapi rasanya kita semua tuh juga kayak serempak mengabaikan para mangaka yang berhasil menciptakan karya lebih dari satu manga. Kebayang gak sih maksudku? Bikin satu manga yang berhasil, yang bagus itu susah, apalagi 2, apalagi 3. Nah, di luar sana ada loh mangaka-mangaka yang seperti itu. Kita mungkin juga tahu gitu ya. Cuman mungkin kita kurang mengapresiasi. Kita kurang sadar betapa luar biasanya mangaka-mangaka ini. Karena itu nggak mudah dan nggak ada jaminan kalau bakal bisa berhasil seperti itu. Mari langsung kita mulai aja. Silakan di like, share, subscribe kalau menyaksikan bahasan kali ini. Jangan lupa follow Instagram Minasan Speak. Sebagai sama cinta anime, sebagai sama otaku, mari kita sama lagi mendapat. Tapi ingat, jangan sampai sedang berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Tadi aku udah bilang, bikin satu manga aja yang berhasil, yang booming, yang meledak, yang laku di pasaran aja, itu susah banget. Kalau kalian perhatiin, kalian mau cari tahu gitu lah ya, seorang mangaka tuh untuk bisa mencapai titik tertentu, bisa manganya dirilis aja, diserialisasikan, itu perjalanannya panjang banget. Banyak rintangan, banyak tantangan, seringkali mereka di-cancel, seringkali projectnya dibilang jelek sama editornya, segala macem lah. Nah, bikin satu karya yang bagus aja susah, apalagi 2, apalagi 3. Karena percayalah, terkadang nama besar atau keberhasilan dari manga sebelumnya itu nggak menjamin ketika beliau ini bikin manga baru bakal berhasil juga. Kalian sudah lihat beberapa contohnya gitu maksudnya. Ketika seorang mangaka besar bikin karya baru, hasilnya belum tentu memuaskan. Hasilnya belum tentu diterima positif. Belum lagi ketika karyanya itu beda banget antara satu dengan yang lainnya. Misal ada mangaka sudah bikin satu manga, kemudian beliau memutuskan bikin karya baru lagi, tapi genrenya berbeda dengan yang pertama. Konflik ceritanya beda dengan yang pertama. Gaya narasinya mungkin juga berbeda dengan yang pertama. Bukankah itu susah dan bukankah luar biasa kalau berhasil? Sebagai contoh, kan kasih 3 gitu ya di konten kali ini. Sebagai contoh pertama, mangaka yang seperti itu adalah Riichiro Inagaki Sensei, dimana beliau dulu kita kenal dengan karya lewat iShield 21, dan beberapa tahun kemudian kembali dengan karya Dr. Stone bersama dengan Boichi Sensei. Ini 2 manga yang berbeda loh. Yang satu sport, yang satu sci-fi adventure. Yang satu bicara soal olahraga fisik di lapangan, yang satu bicara soal science. Dari genrenya aja udah beda banget gitu maksudnya ya. 180 derajat berbeda. Gaya penceritaannya, konfliknya juga beda. Unsur-unsur elemen ceritanya juga beda. Dan tentu marketnya juga beda. Pembacanya kan beda gitu maksudnya. Orang yang ngikutin iShield belum tentu tertarik ngikutin Dr. Stone. Orang yang suka Dr. Stone belum tentu suka anime sport tertarik ngikutin iShield. Contoh lainnya, misal kayak Hiromu Arakawa Sensei yang terkenal dengan seri masterpiece-nya beliau, Full Metal Alchemist. Sebuah seri action shonen fokus dengan semua supernatural dan semua misterinya. Sampai sekarang masih menjadi salah satu seri terbaik menurutku gitu ya. Dan begitu selesai, berapa tahun kemudian beliau lompat, beliau bikin karya baru, Ginosaji. Seri tentang peternakan, seri slice of life, yang bahkan sampai saat ini, pernah aku bahas sebelumnya, Ginosaji adalah anime slice of life terbaik menurutku. Susah loh, kayak aku bilang tadi, mungkin permasalahan terbesarnya adalah di market gitu ya. Audiens pembacanya itu soalnya tiap genre kan masing-masing. Lah orang yang suka Full Metal Alchemist belum tentu bakal menikmati seri slice of life. Belum tentu bisa paham dengan peternakan. Pun sebaliknya orang yang suka slice of life, seri yang tenang adem ayem gitu ya, belum tentu bisa seneng, belum tentu bisa tertarik, tergugah untuk ngikutin Full Metal Alchemist. Ada kemungkinan seperti itu dan lagi-lagi itu hal yang luar biasa.
Contoh ketiga, contoh lainnya, nggak selalu harus berubah genre gitu ya, harus lompat genre dari yang misalnya pertama romance terus berubah jadi horror gitu misalnya, nggak harus gitu juga. Misal masih sama-sama action shonen gitu katakanlah, tapi dari gaya ceritanya, dari elemen ceritanya itu beda. Dan itulah yang terjadi dengan Yoshiro Togashi Sensei, yang mana mungkin banyak orang tuh cuma lihat dengan hunter-hunternya beliau. Tapi sebelum itu kalian tahu beliau itu bikin Yu Yu Hakusho. Buat yang sudah ngikutin Yu Yu Hakusho, kalian tahu betul, kalian bisa rasakan Yu Yu Hakusho tuh serinya sangat shonen banget. Semua template-template, semua ciri khas karya action shonen itu melekat banget lah di Yu Yu Hakusho. Kayak kekuatan pertemanan, power up, art turnamen, semua standar karya shonen itu bisa kalian temukan lah kurang lebih di Yu Yu Hakusho. Tapi begitu beliau selesai dengan Yu Yu Hakusho, beliau lompat ke Hunter x Hunter. Kalian bisa rasakan sendiri, Hunter x Hunter tuh udah nggak kayak shonen gitu ya. Kadang ada beberapa momen yang nggak kerasa kayak shonen, kayak seinen udah. Ceritanya tuh dark, mature banget. Pertempurannya lebih berdarah, lebih sadis. Unsur dan ketegangan ceritanya tuh lebih kompleks banget. Pertempurannya pun condong pakai strategi, pakai otak gitu kan. Kayak lebih sistematis banget lah Hunter x Hunter ini. Menurutku ini juga sebuah langkah luar biasa. Maksudnya ada progres. Ketika beliau sudah selesai bikin satu karya, dan maksudnya ketika bikin sebuah karya lama gitu ya, bertahun-tahun, beliau kan pasti sudah nyaman gitu maksudnya dengan formulanya ini, dengan gaya penulisan ini. Ketika lompat ke karya baru dan meninggalkan yang lama, tetap diambil beberapa gitu lah ya, beberapa masih ada ciri khas gaya penulisannya, tapi begitu dikembangkan, dibuat yang baru, ada perubahan yang berbeda antara karya yang terbaru dengan yang sebelumnya. Itu juga luar biasa banget menurutku. Maksudku bukan emang hina ya, cuman aku kadang itu agak heran dengan para mangaka. Kalian bisa temukan sendiri contohnya ya. Sudah selesai bikin satu manga, terus bikin manga baru. Tapi manga barunya ini perasaan mirip-mirip banget deh sama yang sebelumnya. Udah kayak mengulang aja rasanya. Kalau misal sebelumnya ngegarap seri action shonen, kemudian ngebikin action shonen lagi, tapi gaya penulisannya semuanya tuh mirip-mirip, itu kan kayak gini. Misal aku kasih contoh ya, misal aku udah bikin Soundespeak, channel anime, bertahun-tahun lamanya, katakanlah subscriber udah gede, viewernya udah gede. Suatu ketika aku tutup channelku ini, aku selesai, aku nggak mau nge-YouTube lagi, aku selesaikan Soundespeak. Berapa waktu kemudian aku kembali ke YouTube tapi bikin channel baru sama ngebahas anime. Kalian sebagai penonton bertanya-tanya nggak? Lah kalau bikin baru tapi sama-sama bahas anime, terus yang kemarin ngapain ditutup? Ngapain mulai lagi dari awal? Ya kan, pasti kayak gitu. Kecuali kalau misalnya aku bikin channel baru beda, misal tentang otomotif, tentang food vlogging gitu misalnya, atau travel kayak gitu, kan masuk akal gitu ya. Tapi kalau masih sama-sama anime, gaya editing sama, latar sama, gaya pembawaan sama, pasti kalian bertanya-tanya dong, ngapain terus aku tutup yang kemarin? Ya sama, itu yang aku rasakan, itu yang aku herankan dari mangaka-mangaka yang bikin karya tuh lebih dari satu, cuman kayak bedanya nggak kerasa. Tapi mungkin ya setiap orang tuh kan punya visi masing-masing gitu. Namanya kreasi, namanya kreativitas, gak bisa dipaksa. Jadi mungkin beliau-beliau tadi merasa kalau seri lamanya, seri sebelumnya udah mentok, udah saatnya tamat, ya udah ditamatin. Dan lompat ke karya baru yang mungkin belum begitu banyak identitasnya, belum begitu banyak ciri khasnya dari yang lama. Itu aja menurutku, itu aja untuk kali ini. Itu cuma 3 contoh aja yang paling gampang, yang paling umum, yang rasaku orang-orang tuh ngerti manggakannya dan ngikutin juga karya-karyanya. Pahamilah, bikin satu karya itu susah, perjuangannya berdarah-darah, apalagi bikin 2, apalagi bikin 3. Gimana dengan pendapat kalian? Silahkan taruh aja di kolom komentar. Itu untuk kali ini. Silahkan like video dan komen bahasan kali ini, jangan lupa komentar, di-share kalian, dan terakhir jangan lupa follow Instagram Soundespeak dan subscribe buat kalian yang nikmati lebih konten anime dan manga dari channel Soundespeak, karena anime dan manga yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itadashi minasan.